kami akan mengajak ngobrol santai bersama salah satu pendamping pasien di rumah kami, yaitu orang tua dari Abizar. Silahkan perkenalan dulu. Ya, ini namanya Abizar Al-Farizi dan saya pendampingnya orang tuanya, mamahnya Siska Rusmayanti namanya. Abizar berapa tahun? Umurnya 3 tahun 5 bulan. Nah, kalau boleh tahu, Abizar itu didiagnosa apa sih oleh dokter? Ini saat didiagnosanya leukemia dan udah siklus bulanan. Udah siklus keberapa? Sekarang udah siklus ke-55. Oh, berarti udah masuk ke siklus bulanan ya? Iya. Berarti waktu itu siklus mingguannya berapa bulan? Sekitar 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk ke siklus bulanan. Iya. Nah, jadi siklus bulanan itu dalam 1 bulan itu 2 kali ke rumah sakit gitu ya? Iya, 2 kali ke rumah sakit. Karena harus ada IT dan minggu depannya harus ada ODC. Gimana sih dari diagnosa awalnya Abizar bisa sampai terdiagnosa leukemia? Awalnya Abizar itu panas, gak turun-turun. Kita bawa ke dokter, dibawa ke puskesmas. Hanya pada saat dikasih obat panasnya turun, tapi pas habis obatnya panasnya ada lagi. Oh, panasnya naik turun gitu ya? Naik turun aja terus. Nah, lama-lama dia pucat, mukanya pucat. Pas diperiksa lagi ke puskesmas, kata pengurus di situ kan, kata perawat di situ, Abizar itu mukanya pucat, bawa aja langsung ke IGD katanya. Nah, habis dibawa ke IGD rumah sakit, lalu ditangani di sana, dan ternyata setelah dicek darah, HB-nya sangat turun banget. Yang seharusnya normalnya 12 cuma 3. Oh, cuma 3. Iya, di 3. Itu di RSUD Cianjur. Iya, itu di rumah sakit daerah. Dan Abizar itu harus menunggu sampai 4 hari di sana itu sampai bisa ditransfusi karena panasnya nggak turun-turun. Meski sudah dirawat di rumah sakit, tapi tetap nggak turun. Tapi alhamdulillah setelah 4 hari akhirnya bisa ditransfusi dan kembali normal lagi, kembali sehat lagi. Cuma waktu itu nggak langsung dibawa ke Bandung karena waktu itu sempat dokternya menyarankan untuk di BM di rumah sakit Bandung. Oh, berarti langsung dirujuk ke Bandung dari RSUD gitu ya? Tidak sih, kita melakukan beberapa proses dulu. Oh, bisa diceritakan nggak prosesnya itu gimana? Itu nunggu lihat dulu perkembangannya, takutnya nggak apa-apa gitu ya, takutnya nggak kenapa-napa, dilihat dulu setiap perkembangannya. Tapi diagnosa awal ketika di rumah sakit daerah itu thalassemia katanya. Mungkin ini thalassemia. Cuman pas dari bulan ke bulan tuh transfusi itu sekitar 2 bulan sekali dia transfusi. Oh, ini minor katanya, thalassemianya thalassemia minor. Tapi kesini makin sering masuk IGD, makin sering ditransfusi. Makanya kata dokternya tuh yang di sana, mungkin sebaiknya dibawa aja ke Bandung. Setelah itu prosesnya dari bulan pertama sakit itu November. Iya, dan akhirnya pas dibawa ke Bandung tuh di bulan Mei. Oh, itu berarti lama. lumayan lama ya dari Iya. jarak di RSUD sampai dirujuk ke Al-Islam Bandung. Iya, lumayan lama itu, dari bulan November baru bisa dirujuk tuh di bulan Mei. Dan setelah dirujuk ke sini kata dokternya, biar ketahuan penyakitnya, terarah pengobatannya, jadi mending dibawa ke sana aja gitu. Dan akhirnya kita memutuskan dibawa aja. Langsung dibawa ke Bandung itu setelah ada arahan dari dokter. Iya, dan memang rujukannya langsung dari rumah sakitnya, jadi kita dibawanya dari pakai ambulan. Oh, dibantu oleh ambulans dari RSUD. Iya. Berarti selama dari November ke bulan Mei itu berarti HB-nya Abizar naik turun. Pas turun aja, pas udah kelihatan pucat, bawa lagi ke IGD. Berarti ini ya naik turun terus misalnya kelihatan anaknya karena emang pucat langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, karena masih selalu kontrol gitu.
Kan kalau misalkan habis dari IGD kita kontrol seminggu, setelah seminggu nanti bulan depan kesini lagi ya kata dokternya gitu. Nah pas bulan depannya kadang sebelum nyampe ke bulan itu udah masuk IGD lagi. Oh, sebelum jadwalnya kontrol udah masuk IGD lagi karena masih panas. Iya, kadang gitu, makanya akhirnya dibawa gitu. Terus setelah di Islam langsung ditindak BM atau gimana? Iya, waktu itu sih nggak langsung ya, soalnya panas gitu kan, nggak bisa, harus transfusi dulu gitu kan, panas harus turun dulu, anaknya harus kondisinya baik dulu baru bisa di BM. Itu 1 hari dulu dirawat dan besoknya baru di BM. Oh iya. Berarti hasil BM-nya baru ada kebesokannya ya? Iya, itu pas hasil BM-nya sih waktu itu di 17% limfoblasnya. Iya. Limfoblasnya di 17%. Selama pengobatan Abizar ini, selama kemoterapi, apa sih kendala yang ibu alami atau Abizar alami gitu? Ya kendalanya sih itu kebanyakan dari keuangan. Begitu, kadang kita kan kita nyoba ya dari awalnya, sebelum pas nyampe itu kita di sini diberitahu juga ya dari sama dokternya, katanya untuk pengobatan ini tuh membutuhkan biaya yang besar, dan kami ngerasainnya gitu kan, soalnya waktu di pas udah didiagnosa kita harus, karena jauh ya, kita dari Cianjur dan berobatnya harus di Bandung gitu kan, dan anak gak boleh capek gitu kan, jadi kita mutusinnya aduh gimana nih, berarti kita harus tinggal di sini dulu selama pengobatan yang seminggu sekali, karena harus ke rumah sakitnya seminggu sekali selama sehabis di BM untuk IT itu, dan pokoknya proses kemo seminggu sekali di awal-awal gitu. Jadi kita mikirnya, duh gimana ya biar bisa anak gak capek gitu kan, terus biar nggak bolak-balik Cianjur Bandung, akhirnya kita mutusin buat ngontrak di sini. Kami ngontrak dulu di depan rumah sakit waktu di depan rumah sakit Al-Islam. Iya. Biar deket gitu ya? Iya, biar deket. Dan ya begitu, setelah kita ngontrak, apa sih, kita butuh uang tuh kesana kesini, untuk anak yang di rumah lah, untuk yang di sini lah, untuk suami yang di tempat kerja. Jadi kurang lah dari itu tuh ya, dari misalkan dari lebih banyak budget keluarnya gitu kan. Terus kita tuh ngeluarin uang tuh dari tabungan lebih banyaknya gitu kan, nggak cukup dari hanya apa sih namanya, dari uang uang gaji itu ya, gaji kerjanya suami itu nggak cukup, jadi kadang tabungan diambil makin terkuras, dan ya kayak gitu kendalanya dari situ. Berarti selain kendala itu ada nggak kayak misalnya Abizar susah makan atau susah minum obat, apa sih tipsnya gitu? Itu emang iya, susah banget, makan susah, minum obat susah, cuman kita usahain aja gitu ya, apa ya namanya, dirayu-rayu sampai supaya dia bisa makan, terus bisa mau minum obat, diajak jalan kaki aja, keliling-keliling gitu kan di situ, biar dia mau makan ditunjukin yang apa sih, apa aja yang gitu menarik, ya, mengalihkan dia supaya mau gitu makannya ya. Tapi memang anak kayak gini, mungkin sakit kayak gini, emang susah gitu makannya ya. Ada tips nggak kayak misalnya minum obatnya pakai madu gitu biar Abizarnya? Ya, kita juga udah berusaha gitu kan ya, dari ininya mungkin katanya kasih madu biar berdaya tahan tubuhnya tetap bagus gitu kan, selalu dikasih madu gitu kan. Makanya dari kebutuhan untuk anak yang sakit kayak gini tuh besar, nggak cuma makan biasa aja, tapi makannya lebih sehat, hati gitu ya. Lebih sehat makanannya, terus buah-buahannya harus dikasih juga, terus dari madunya, dari ininya, itu banyak gitunya vitaminnya yang harus dikasih supaya dia mau makan gitu kan. Berarti setelah dari ngontrak itu
kenapa bisa tinggal di rumah singgah makam itu gimana sih ceritanya? Iya, waktu itu kita tuh udah mikir, aduh, udah 2 bulan di situ kita udah menipis banget kan ya. Tapi di sana banyak yang ngasih tahu, katanya udah ikut rumah singgah aja gitu kan. Ada temen satu kamar di rumah sakit yang suka ngajakin, kata yuk ikut aja yuk ke rumah singgah, katanya kan. Ke rumah singgah mana, kata aku kan gitu. Ada di sini yang deket di Parakan Elok, namanya rumah kami, katanya gitu. Saya juga di sana gitu kan. Oh ya, terus aku nanya-nanya ya, gimana tuh di sana. Takut juga sih, takut gak keterima soalnya kan. Takut gak keterima soalnya malu atau gimana ya, tapi ayo ikut aja. Ditambah lagi kita emang udah aduh kurang banget gitu ya, siapa tahu bisa masuk aja, mungkin lebih apa sih, bisa lebih terbantu gitu kan, lebih bisa apa sih, kita nggak terlalu besar biaya, mungkin sebaiknya ke sana gitu kan. Akhirnya karena diajakin, ada teman sekamar dan waktu itu sama siapa? sama Abai, mamanya Abai. Oh, sama mamanya Akbar. Sama juga sama Mama Diandra juga. Oh, iya. Sama Mama Diandra, sama Mama Akbar, dan waktu itu ketemu juga sama pengurusnya yang lama itu, sama Kak Putri gitu. Waktu itu diajak juga, alhamdulillah akhirnya kita masuk gitu ke situ. Ada nggak kesan tersendiri selama tinggal di rumah kami ini? Iya, ada, terbantu banget. Terbantu banget pas tinggal di sini tuh ya. Abijar, kita di sini gitu kan bisa dapet perhatian penuh ya dari rumah kami gitu kan. Terus di makannya segalanya diberi gitu ya, kan, dicukupi, dan semuanya pengurusnya totalitas banget. Ini anak-anak di sini kita kadang berpikir kenapa nggak dari dulu aja ikutnya dari pertama gitu kan. Berarti terbantu banget gitu ya dengan tinggal di rumah singgah kami ini. Iya. Karena kan kebutuhan anak juga terpenuhi kan setiap harinya. Iya, terpenuhi juga. Iya, dan gercep banget kalau misalkan anak sakit di sini, kadang dikasih langsung obat, minta obat dikasih gitu kan. Terus kalau misalkan sakitnya agak parah atau gimana, dibawa ke rumah sakit, ya pokoknya dicek banget seperti di rumah sendiri gitu kan. Terima kasih atas informasi yang diberikan, semoga informasinya bermanfaat untuk para sahabat. Rumah kami, sahabat pejuang kanker Cili. Dadah.